Bab 451. Pencerahan tiba-tiba. Sesaat kemudian, teleponnya dijawab. Di ujung sana, terdengar suara tua dan berat. Songqing, kenapa kamu menelepon ke rumah selarut ini? Zhao Songqing menahan amarahnya dan menceritakan kejadian hari itu. Kakek, Qi Guochang jelas-jelas sedang mencari masalah dengan kita. Aku bisa menanggung beberapa luka, tapi Zhou Yu sialan itu terus menghalangi. Dengan perlindungan Qi Guochang, keluarga Lin dari Yancheng akan segera bisa melangkah ke ibu kota negara bagian Qin dan mulai berkembang. Di ujung telepon yang lain, terjadi keheningan sejenak, lalu terdengar suara. Kakek tahu tentang masalah itu. Keluarga Lin dari Yancheng tidak boleh diizinkan memasuki ibu kota negara bagian Qin, apalagi tumbuh lebih kuat, itulah intinya. Saya akan menekan Qi Guochang melalui jalur lain, setidaknya, untuk memastikan dia tidak akan berani mencampuri urusan keluarga Zhao kita lagi secara terang-terangan. Namun, karena Qi Guochang adalah gubernur suatu negara bagian dan itu adalah wilayah kekuasaannya, memang tidak tepat untuk berkonflik langsung dengannya. Namun, Anda dapat menggunakan otak Anda dan menanganinya secara fleksibel. Qi Guochang mungkin tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan di negara bagian Qin. Menanganinya secara fleksibel. Kakek, apa maksudmu? Zhao Songqing bertanya dengan bingung. Anda perlu memahami struktur kekuasaan negara Qin dengan jelas. Ketika Anda bisa bersekutu dengan cukup banyak kekuatan lokal, gubernur mungkin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Anda. Petik 2. Saran ini menyambar Zhao Songqing bagai sambaran petir. Dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba mengerti begitu banyak hal. Songqing, alasan kamu dikirim ke negara Qin untuk menangani masalah ini adalah untuk menenangkanmu. Jika Anda mengandalkan kekuatan keluarga untuk segalanya, bagaimana Anda bisa mendapatkan rasa hormat di masa depan? Kilatan tajam bersinar di mata Zhao Songqing. Kakek, aku mengerti. Tenang saja, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Petik 2. Dan satu hal lagi, Songqing, kau harus ingat bahwa target utamamu di negara Qin adalah keluarga Lin, bukan Zhou Yu terkutuk itu. Jika menyangkut pembunuhan, Anda bisa membiarkan orang lain melakukannya. Memahami. Memiliki terlalu banyak darah di tangan Anda bukanlah hal yang baik. Petik 2. Keluarga yang akan menduduki jabatan tinggi tidak boleh menjadi pembunuh maniak. Tubuh Zhao Songqing tersentak. Kakek, aku sudah mencatatnya. Selain itu, suruh Sang Ye kembali ke ibu kota, aku punya tugas yang harus dia lakukan. Zhao Songqing terkejut. Dia tentu saja tidak ingin Sang Ye, satu-satunya master alam suci di sisinya, pergi, tetapi mengingat kata-kata kakeknya tadi, Zhao Songqing menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Saya mengerti, kakek. Setelah menyelesaikan percakapan, dia menutup telepon, menemui Sang Ye, dan menyampaikan pesan kakeknya. Tuan muda, kalau begitu aku akan kembali dulu, dan kau jaga dirimu baik-baik. Tanpa menunda, Sang Ye berdiri dan pergi. Setelah Sang Ye pergi, Zhao Songqing merenung sejenak dan kemudian memanggil bawahannya dengan keras. Tuan muda Zhao, apa yang Anda butuhkan? Pergi, undang paman yang ke sini, katakan padanya aku perlu membicarakan sesuatu. Baik, Tuan muda Zhao. Tak lama kemudian, Yang Tianpeng memasuki kamar orang sakit. Songqing, bagaimana lukamu? Zhao Songqing tersenyum dan berkata, terima kasih atas perhatianmu, Paman Yang, ini hanya luka luar, bukan masalah serius lagi. Senang mendengarnya. Aku dengar kau punya sesuatu untuk dibicarakan denganku. Zhao Songqing mengangguk dan kemudian kilatan dendam muncul di matanya. Paman Yang, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, target utamaku datang ke negara Qin kali ini adalah keluarga Lin dari Yancheng. Saya bertekad untuk sepenuhnya menekan keluarga Lin. Petik 2. Ekspresi Yang Tianpeng menjadi gelap. Tapi jika kau tidak berurusan dengan Qi Guochang dan Zhou Yu terlebih dahulu, aku khawatir kau tidak akan bisa menyentuh keluarga Lin. Alis Zhao Songqing terangkat. Bagaimana jika aku bisa menjaga Qi Guochang? Yang Tianpeng terkejut. Apakah kamu punya caranya? Zhao Songqing tersenyum. Saya sudah bicara dengan keluarga saya lewat telepon, dan mereka akan menekan Qi Guochang lewat jalur lain. Dia pasti tidak akan berani ikut campur dalam urusan kita seperti kemarin. Petik 2. Selain itu, saya telah menyelidiki latar belakang Zhou Yu, dan dia telah menyinggung banyak tokoh berpengaruh di kota provinsi. Jika kita dapat menyatukan mereka, mereka pasti akan membentuk kekuatan yang tangguh. Dengan cara ini, bahkan Qi Guochang harus berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Petik 2. Faktanya, kita bahkan bisa membalikkan keadaan dan membatasi dia. Secercah kecerdasan melintas di mata Yang Tianpeng. Sungguh strategi yang cerdik untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Dia melirik Zhao Songqing. Mungkinkah playboy ini punya rencana seperti itu? Yang Tianpeng agak skeptis.
Namun, semua itu tidak penting lagi sekarang. Rencana yang diusulkan Zhao Songqing memang layak dilakukan. Bagus, Songqing, rencana ini tidak buruk. Paman Yang, jika menurutmu itu memungkinkan, maka tolong, atas nama Paviliun Bela Diri, kumpulkan semua kekuatan yang menaruh dendam terhadap Zhou Yu. Mari kita bahas masalah ini bersama-sama. Petik 2. Baiklah, saya akan segera meminta seseorang untuk mengurusnya. Bagaimana dengan Zhou Yu? Selama kita bisa mengendalikan Qi Guochang, serahkan Zhou Yu padaku. Kilatan amarah tampak di mata Yang Tianpeng. Kenyataan bahwa Zhou Yu telah melukainya telah membuatnya sangat marah, entah demi reputasinya sendiri atau rencana besar yang dimilikinya bersama Liu Zongzhen, dia ingin mengeksekusi Zhou Yu secara pribadi. Setelah berkata demikian, Yang Tianpeng melangkah keluar ruangan. Sekilas senyum terpancar di mata Zhao Songqing. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali. Zhou Yu sedang berlatih kultivasi ketika tiba-tiba Tian Qing masuk. Zhou, ada seseorang di luar yang mencarimu. Petik 2. Zhou Yu perlahan membuka matanya. Siapa? Dia mengaku sebagai Master Aliansi Perdagangan Tianhu, Bei Yong. Mata Zhou Yu menyipit. Bei Yong benar-benar berani datang mencarinya. Dia bangkit dan berkata, aku akan keluar dan melihatnya. Sesampainya di ruang pertemuan di depan, Bei Yong sudah menunggu di sana. Dia terbalut perban dari ujung kepala sampai ujung kaki, bau rumah sakit, seakan-akan dia baru saja keluar dari rumah sakit. Melihat Zhou Yu, Bei Yong bergegas mendekat dan dengan hormat berkata, Zhou. Zhou Yu mengerutkan kening. Aku tidak mencarimu, namun kamu datang kepadaku. Tubuh Bei Yong gemetar saat dia berbicara tergesa-gesa. Zhou, aku datang untuk meminta maaf padamu segera setelah aku bangun. Petik 2. Meminta maaf. Ya, saya harus menjelaskannya kepada Anda secara langsung. Mengambil tindakan terhadap Presiden Lin adalah pilihan terakhir yang dipaksakan kepada saya oleh Zhao Songqing. Petik 2. Saya tidak punya pilihan lain. Saya bisa sampai ke posisi saya saat ini sebagian karena mengikuti jejak keluarga Zhao, dan selama bertahun-tahun, saya telah memberikan penghormatan kepada keluarga Zhao setiap tahun, tidak hanya dalam bentuk uang tunai tetapi juga dalam berbagai bentuk pengobatan spiritual. Dalam kurun waktu 10 tahun, totalnya sudah melampaui 10 miliar. Saya yakin bahwa saya telah membalas sepenuhnya kebaikan keluarga Zhao terhadap saya. Tapi orang-orang keluarga Zhao tidak pernah puas, dan mereka memerintahku seperti anjing selama ini. Orang bisa melihat bahwa Bei Yong benar-benar marah, namun tidak berdaya. Zhou Yu mengangkat alisnya. Jadi, apa tujuanmu mencariku? Zhou, saya ingin membawa Tianhu Commerce di bawah komando Anda, untuk bekerja untuk Anda, Tuan. Zhou, terimalah kami. Bab 452. Bersatu. Zhou Yu tertegun. Dia tidak menduga hal itu. Sambil menyipitkan matanya, dia menatap Bei Yong dan setelah beberapa saat, dia berkata, aku tidak bisa mempercayaimu. Bei Yong berkata tanpa ragu. Zhou, aku bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan kepercayaanmu. Petik 2. Zhou Yu berpikir sejenak. Bagaimana dengan serangga Gu? Wajah Bei Yong berubah. Dia tahu tentang serangga Gu. Lagi pula, aliansi bisnis Danau Tianhu berada di bawah kekuasaan Shen Wu Hall. Dan dia telah melihat teknik serangga Gu milik Sun Ling, tetua keempat Aula Shen Wu. Begitu terinfeksi serangga Gu, nasib seseorang akan sepenuhnya berada dalam kendali orang lain. Namun, Bei Yong menggertakkan giginya. Saya bersedia. Sebenarnya, alasan Bei Yong datang menemui Zhou Yu pagi-pagi adalah karena dia sudah mengambil keputusan. Tadi malam, ketika Yang Tianpeng dan Zhao Songqing mencari masalah dengan Zhou Yu, mereka dihentikan dengan kejam oleh Qi Guochang, dan Zhou Yu bahkan melukai Yang Tianpeng. Bei Yong, seorang pengusaha, paling jago berinvestasi. Jelas, meskipun Yang Tianpeng mewakili balai hukuman dan Zhao Songqing dari keluarga Zhao tampak agresif, Zhou Yu masih muda, sangat terampil dalam pengobatan dan seni bela diri, dan mendapat perlindungan dari Qi Guochang, masa depannya tidak diragukan lagi cerah. Jadi dia memutuskan untuk mengalihkan kesetiaannya kepada Zhou Yu. Harus dikatakan, pertaruhan ini benar-benar melibatkan mempertaruhkan seluruh kekayaan dan nyawanya. Zhou Yu tercengang, dia tidak menyangka Bei Yong akan membuat keputusan secepat itu. Baiklah, aku akan meminta tetua keempat untuk menghubungimu, katanya. Di masa depan, jika kau benar-benar mendapatkan kepercayaanku, aku akan membiarkan tetua keempat menyingkirkan serangga Gu milikmu. Terima kasih, Tuan. Zhou, jawab Bei Yong. Zhou. Bei Yong ragu-ragu, lalu berbicara. Sebenarnya, aku punya permintaan lain. Bicaralah, kata Zhou Yu. Aliansi bisnis Danau Tianhu saya ternyata memiliki seorang master alam suci.
Hanya saja dia sudah lama terluka dan mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Bisakah saya bertanya kepada Anda, Tuan Zhou, untuk mengobatinya? Ekspresi terkejut muncul di wajah Zhou Yu. Dia tidak menyangka aliansi bisnis Danau Tianhu memiliki seorang master alam suci. Bei Yong tersenyum pahit. Sebenarnya, pria tua ini adalah saudara laki-laki kakekku. Alasan saya mendukungnya adalah karena saya berharap dia bisa membantu saya melepaskan diri dari kendali keluarga Zhao suatu hari nanti. Tetapi kemudian, saya menyadari bahwa kekuatan keluarga Zhao bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh seorang Master Saint Realm saja. Petik 2. Tentu saja, sekarang pada saat yang kritis ini, jika Anda, Tuan Zhou, jika bisa menyembuhkan pria tua itu, dia pasti akan sangat membantu, tambah Bei Yong. Zhou Yu mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan datang menemuinya suatu hari nanti." "Terima kasih, Tuan Zhou," kata Bei Yong. Saat keduanya tengah asyik mengobrol, Lin Luoluo turun dari kamar tidurnya. Dia terkejut menemukan seorang tamu di dalam rumah. Ketika Bei Yong melihat Lin Luoluo baru saja bangun, dia langsung berdiri dan minta izin, menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Zhou Yu tidak menahannya. Setelah melihat Bei Yong keluar, Lin Luoluo dengan penasaran bertanya, "Siapa itu?" "Bei Yong dari aliansi bisnis Danau Tianhu." "Apa?" Lin Luoluo tampak terkejut. "Aliansi bisnis Danau Tianhu. Itu adalah salah satu aliansi bisnis teratas di kota provinsi tersebut." Petik 2. Bagaimana kamu bisa mengenal pemimpin mereka? Selama waktunya di kota provinsi, Lin Luoluo telah belajar banyak tentang berbagai kekuatan, tentu saja termasuk kekuatan aliansi bisnis Danau Tianhu. Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Saya pernah berinteraksi dengan mereka beberapa kali secara kebetulan. Satu hal mengarah ke hal lain, dan kami pun saling mengenal." Petik 2. Apa yang pemimpin aliansi Bei inginkan darimu? "Oh, dia bilang dia ingin mengikutiku di masa depan." Lin Luoluo terkejut, lalu melotot ke arahnya. "Apa yang kamu bicarakan?" Zhou Yu memasang ekspresi tidak bisa berkata apa-apa. Mengatakan kebenaran, dan dia tidak akan mempercayainya. "Baiklah, dia datang untuk memintaku mentraktir teman kakeknya," koreksinya. "Oh, itu lebih masuk akal," jawabnya. "Kalau begitu, sebaiknya kamu merawatnya baik-baik. Jika kita bisa menjalin hubungan dengan aliansi bisnis Danau Tianhu, hal itu akan sangat memudahkan Lin Corporation kita di kota provinsi ini," sarannya. Baiklah," kata Zhou Yu sambil mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, di Villa Zhao Songqing, tempat ia memulihkan diri, banyak orang berdatangan satu demi satu. Jika Zhou Yu ada di sana, dia akan menyadari bahwa semua orang ini adalah musuhnya tanpa terkecuali. Liu Zhongzhen, Qiu Baiwan, Gao Yingxiang dari keluarga Gao, Lin Zhaoxuan dari keluarga Lin, Dong Mingcheng dari keluarga Dong, bahkan Di Geng dari Fukang Pharmaceuticals. Di Geng memendam kebencian terhadap Zhou Yu sejak dilepaskan setelah dipukuli oleh Tang Long. Begitu mendengar utusan dari Balai Hukuman sedang mengumpulkan pasukan untuk menghadapi Zhou Yu, dia pun bergegas menghampiri. Zhao Songqing tidak menyangka begitu banyak orang akan datang, dan kegembiraannya pun bertambah. Jika bukan karena wawasan kakeknya, dia tidak akan pernah menganggap serangga ini layak mendapat perhatian. Ternyata serangga pun punya kegunaannya. Namun, yang mengejutkannya adalah asosiasi letian, yang didukung keluarga Zhao, belum dihubungi. Meskipun demikian, jumlah orang yang hadir sudah lebih dari cukup. Zhao Songqing berkata sambil tersenyum. "Semuanya, karena saya hadir di sini hari ini, saya mohon bantuan kalian untuk suatu masalah keluarga Zhao. Tentu saja, setelah berhasil menyelesaikannya, keluarga Zhao kami akan memberi penghargaan yang besar, dan kalian semua akan disambut sebagai tamu kehormatan keluarga Zhao," lanjutnya. Semua orang dengan cepat berkata, "Tuan Muda Zhao, Anda terlalu sopan. Katakan saja apa yang Anda butuhkan." Zhao Songqing tersenyum dan berkata, "Baiklah, biar saya langsung ke intinya. Saya meminta Anda ke sini untuk membantu menekan perusahaan Lin Diancheng dan melarang mereka memasuki kota provinsi tersebut." Petik 2. Senyum di wajah semua orang tiba-tiba membeku. Mereka saling memandang, serentak memilih untuk tetap diam, antusiasme mereka tidak setinggi sebelumnya. Zhao Songqing terkekeh. "Tentu saja, aku tahu apa yang dikhawatirkan semua orang. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa keluarga Zhao kami akan mengelola saluran lain untuk membatasi Qi Guochang, mencegahnya dengan mudah mencampuri masalah ini," jelasnya. "Sedangkan untuk Zhou Yu, selama Qi Guochang dibatasi, Tuan yang akan secara pribadi menangani pemuda itu." Sekarang, semua orang bisa tenang, kan, pungkasnya. Setelah mendengar kata-kata Zhao Songqing, semua orang menunjukkan minat.
Kekhawatiran utamanya adalah Zhou Yu dan Qi Guochang. Jika keduanya dapat ditangani, semua orang akan dengan senang hati menjadi tamu terhormat keluarga Zhao. Lin Zhaoxuan adalah orang pertama yang berdiri, berkata dengan kejam. Menurutku, kita harus membunuh saja. Bunuh semua orang dari keluarga Lin di Yancheng. Bab 453. Hanya bisa menekan. Semua orang menatap Lin Zhaoxuan dengan kaget. Semua orang tahu bahwa keluarga Lin di kota provinsi dan keluarga Lin di Yancheng dulunya adalah satu keluarga, tetapi mereka kemudian berpisah. Seperti kata pepatah, bahkan seekor harimau tidak akan memakan anaknya sendiri, namun Lin Zhaoxuan tampak terlalu kejam. Zhao Songqing mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Orang-orang dari keluarga Lin tidak boleh dibunuh. Semua orang bahkan lebih terkejut. Dengan situasi seperti ini, pewaris generasi kedua ini benar-benar mengatakan mereka tidak dapat membunuh orang-orang keluarga Lin. Apa ini? Bermain-main. Zhao Songqing tidak menjelaskan banyak hal, hanya menyatakan. Adapun orang-orang dari keluarga Lin Yancheng, kita hanya bisa menekan mereka. Meski semua orang penuh dengan pertanyaan, tidak ada seorang pun yang berani bertanya lebih jauh. Liu Zongzhen berbicara. Keluarga Lin sekarang ingin menggunakan proyek Metro Jalur 10 sebagai batu loncatan untuk memasuki kota provinsi. Karena kita hanya bisa menekan mereka, mari kita hancurkan batu loncatan ini dan halangi jalan mereka ke kota provinsi, katanya. Ya, Tuan. Liu benar, semua orang setuju sambil menganggukkan kepala. Pergilah dan bersainglah dengan keluarga Lin dalam penawaran, dan buatlah mereka kalah dalam penawaran, kata Zhao Songqing. Karena semua orang setuju dengan rencana ini, mari kita lanjutkan, ujarnya. Namun, siapa yang akan bersaing dengan keluarga Lin dalam penawaran? Mendengar itu semua orang kembali terdiam. Menawar berarti berhadapan langsung dengan keluarga Yancheng Lin. Orang-orang dari keluarga Lin Yancheng secara alami tidak takut, tetapi Zhou Yu. Meskipun Yang Tianpeng telah setuju untuk berurusan dengan Zhou Yu, dia hanya setuju dan belum bertindak. Semua orang pernah menderita kerugian di tangan Zhou Yu sebelumnya, dan tak seorang pun ingin menjadi orang pertama yang maju. Mata Zhao Songqing menyipit. Semut-semut ini, bermain trik pada saat-saat genting. Dia berbicara dengan tenang. Orang yang menyelesaikan tugas ini, keluarga Zhao saya akan mengabulkan permintaan tambahan. Mendengar ini, mata Gao Yingxiang berbinar, dan dia adalah orang pertama yang berdiri dan berkata, Tuan Muda Zhao, saya punya kandidat yang cocok. Siapa? Qiao Chuanjiang dari keluarga Qiao. Putra Qiao Chuanjiang, Qiao Bufan, pernah diperlakukan seperti itu oleh Zhou Yu, dan dia memendam rasa dendam sejak saat itu. Terlebih lagi, keluarga Qiao adalah keluarga tingkat menengah, tidak terlalu akrab dengan urusan Zhou Yu. Berikan saja mereka sedikit insentif, dan mereka pasti akan bersemangat menentang Zhou Yu. Petik 2. Bagus, Zhao Songqing mengangguk. Kalau begitu biarkan Qiao Chuanjiang bersaing dengan keluarga Lin. Ingat, tidak boleh ada kegagalan, tegasnya. Gao Yingxiang menyeringai. Tenang saja, Tuan Muda Zhao, dengan seluruh kekuatan kita, bahkan mendanai jaringan metro untuk seluruh kota provinsi pun sudah cukup, ujarnya dengan yakin. Bagus, Zhao Songqing tersenyum. Kalau begitu, pergilah dan hubungi Qiao Chuanjiang sekarang. Gao Yingxiang langsung menelepon Qiao Chuanjiang dan menjelaskan situasinya secara singkat. Mendengar ini, Qiao Chuanjiang tidak percaya bahwa keluarga Zhao dari ibu kota benar-benar mendukungnya melawan Zhou Yu, sesuatu yang tidak berani ia impikan. Bagus, bagus, terima kasih Tuan Gao atas kesempatan ini. Tenang saja, aku akan mengurusnya. Petik 2. Gao Yingxiang menyeringai dingin dan menutup telepon. Sudah diputuskan, katanya. Zhao Songqing terkekeh. Bagus, keluarga Zhaoku menepati janjinya. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa mendatang, hubungi saja saya, katanya. Terima kasih, Tuan Muda Zhao, Gao Yingxiang mengungkapkan kegembiraannya. Yang lainnya menunjukkan tanda-tanda kesal. Ini adalah bantuan dari keluarga Zhao. Sial, Gao Yingxiang telah mengalahkan mereka. Pada saat itu, Yang Tianpeng berbicara. Baiklah, kita tinggalkan masalah keluarga Lin di sini dan bahas masalah lain, menghadapi Zhou Yu. Saya akan menyatakan posisi saya terlebih dahulu, tidak seperti keluarga Lin, Zhou Yu harus dibunuh, katanya dengan tegas. Liu Zongzhen langsung setuju. Ya, saya setuju dengan Tuan Yang, pemuda Zhou Yu itu harus mati. Petik 2. Keberadaannya telah memengaruhi banyak kepentingan kita. Lin Zhaoxuan juga berdiri dan berkata, hitunglah keluarga Linku. Gao Yingxiang, Dong Mingcheng, Qiu Baiwan, dan lainnya juga menyatakan persetujuan mereka untuk melenyapkan Zhou Yu. Akhirnya, Di Geng berdiri. Yang, aku juga ingin membunuh Zhou Yu,
tetapi dibandingkan dengan kalian semua, pengaruhku sangat kecil. Aku penasaran apakah kamu mau mempertimbangkan untuk mengikut sertakan aku. Yang Tianpeng sebenarnya tidak tertarik dengan eksekutif kecil dari perusahaan farmasi Fukang ini, tetapi mengingat situasinya dan karena aliansi itu merupakan inisiatifnya, dia tentu saja tidak bisa mengecilkan hati Di Geng. Dia terkekeh dan berkata, "Tentu saja, selama kamu benar-benar ingin membantu, kami bisa mengikut sertakanmu." Di Geng dengan cepat menjawab, "Bagus sekali, terima kasih, Tuan." Yang, petik 2. Namun, saya punya masalah kecil di pihak saya yang saya butuhkan Tuan. Yang membantu saya menyelesaikannya terlebih dahulu, tambahnya. Yang Tianpeng mengerutkan kening. Di Geng ini meminta terlalu banyak, dan nadanya menjadi agak dingin. Apa masalahnya? Ada seseorang bernama Ding Hao di Fukang Pharmaceuticals saya yang juga berhubungan baik dengan Zhou Yu. Saya ingin Tuan yang untuk membantuku melenyapkannya. Petik 2. Jika Tuan yang bisa membantuku menyingkirkan orang ini, Fukang Pharmaceuticals akan mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk membantumu menyingkirkan Zhou Yu. Petik 2. Yang Tianpeng tidak menjawab tetapi malah menatap semua orang. Apa pendapat kalian semua? Semua orang menunjukkan rasa jijik. Di Geng ini jelas-jelas mencoba mencari keuntungan pribadi. Fukang Pharmaceuticals tidak mempunyai banyak kekuatan untuk ditawarkan, bahkan jika mereka mengerahkan seluruh yang mereka punya. Selain itu, mereka ingin Fukang Pharmaceuticals bergabung tetapi harus membantunya terlebih dahulu. Sungguh mengganggu. Mereka tidak benar-benar membutuhkan kekuatan terbatas milik Fukang Pharmaceuticals saat ini. Melihat ini, Di Geng buru-buru berkata, "Jika kalian semua membantuku menyingkirkan Ding Hao, aku bisa mengambil alih posisi ketua Fukang Pharmaceuticals, dan kemudian aku bisa memanggil ahli Sein Realm untuk mendukung perusahaan kita." Pakar Sein Realm. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa di balik Fukang Pharmaceuticals ada juga seorang ahli Sein Realm. Yang Tianpeng segera membuat keputusan. "Tidak masalah, kami akan membantu Anda." Seorang ahli Sein Realm memang merupakan sekutu yang langka dan berharga, yang tiba-tiba meningkatkan pentingnya Fukang Pharmaceuticals agar setara dengan Liu Zongzhen dan yang lainnya. Sisanya pun mengangguk, menyatakan persetujuannya. "Bagus, semoga kerjasama kita berhasil." Zhao Songqing tertawa terbahak-bahak. Bab 454. Penawaran. Malam berikutnya akhirnya tiba, saat lelang untuk subway jalur 10. Lin Luoluo telah datang ke kota provinsi seminggu sebelumnya, bekerja siang dan malam, semuanya demi momen ini. Hari ini, dia mengenakan setelan rok bisnis dan riasan tipis, tampak gagah dan memukau. Jika dilihat sekilas, orang-orang akan sulit mengalihkan pandangannya. Bahkan Zhou Yu pun menatapnya dengan tercengang. Terutama kaki ramping yang terlihat di balik rok bisnisnya, membangkitkan banyak imajinasi. Setelah mengemasi barang-barangnya, Lin Luoluo berbalik untuk pergi tetapi mendapati Zhou Yu tengah memperhatikannya dengan saksama. Wajahnya sedikit memerah, lalu dia cepat-cepat meraih lengan Zhou Yu dan mencubitnya pelan. "Apa yang sedang kamu lihat? Ayo pergi." Zhou Yu terkekeh. "Presiden Lin, Anda terlihat sangat cantik hari ini." Lin Luoluo menatapnya tajam tanpa berkata apa-apa, tetapi senyum di sudut mulutnya menunjukkan kegembiraan di dalam hatinya. Keduanya berkendara ke pusat investasi. Suasananya ramai dan sibuk. Lin Luoluo sedikit terkejut. Biasanya, untuk proyek yang sudah ditentukan sebelumnya, tidak banyak orang yang diundang. "Mengapa Tuan Zhao mengundang begitu banyak?" Zhou Yu tidak memahami hal-hal ini dengan baik, dan dia bertanya, "Apakah ada masalah?" Lin Luoluo menggelengkan kepalanya. "Seharusnya tidak ada. Saya menghubungi Tuan Zhao kemarin, dan dia mengatakan semuanya sudah diatur. Kami akan mengajukan penawaran dan seseorang akan mengikuti selama 3 putaran. Setelah itu, tidak akan ada lagi yang menawar." Petik 2. Lagi pula, penawar tidak akan menaikkan harga lebih dari 1 miliar setiap kalinya. Zhou Yu mengangguk. Dia tidak khawatir sama sekali. Lagi pula, Qi Guochang telah memberikan janjinya tentang proyek ini, tidak akan ada kejutan apapun. Zhou Yu dan Lin Luoluo mengikuti proses penawaran penyelenggara, memperoleh plat nomor mereka, dan menemukan tempat duduk mereka di area penawaran. Konferensi penawaran dimulai segera setelahnya. Karena Departemen Investasi menyelenggarakan konferensi penawaran dengan banyak proyek yang terlibat, Zhou Yu dan Lin Luoluo menunggu dengan sabar. 1 jam kemudian, pembawa acara akhirnya mengumumkan. Proyek berikutnya yang akan dilelang adalah jalur subway Yancheng 10. Penawar, harap bersiap untuk memulai penawaran. Petik 2. Mendengar pernyataan pembawa acara, Lin Luoluo langsung duduk tegak dan bersikap serius. Meski proyek itu telah diamankan untuk keluarga Lin, Lin Luoluo masih merasa gugup.
Bagaimanapun, itu adalah langkah kunci bagi pengembangan baru keluarga Lin dan proyek terbesar yang pernah mereka lakukan. Tawaran awal untuk subway jalur 10 adalah 3,5 miliar. Sekarang, kami mengundang para penawar untuk mengajukan penawaran mereka. Petik 2. Investasi kota Yancheng, 3,8 miliar. Konstruksi perkotaan Wanli, 4 miliar. Konstruksi rel Qinzhou, 4,1 miliar. Petik 2. Seketika itu juga, beberapa orang mengajukan tawaran. Lin Luoluo pun tidak ragu-ragu. Dia segera mengikutinya. Setelah 3 putaran penawaran, harganya mencapai 6 miliar. Dan hanya satu perusahaan yang masih menawar Lin Luoluo. Lin Luoluo agak bersemangat saat dia berbisik. Harga akhir Zhao bagi saya adalah 6,2 miliar. Begitu saya menyebutkan harga ini, pihak lain akan mundur. Petik 2. Zhou Yu mengangguk. Baiklah, kalau begitu lanjutkan dan menawar. Oke. Pada saat itu, pihak lain meneriakkan harga. 6,1 miliar. Lin Luoluo menaikkan tawarannya tanpa ragu-ragu. 6,2 miliar. Seperti yang diduga, setelah mendengar harga ini, pihak lain ragu sejenak sebelum menghentikan penawaran. Seluruh tempat itu kini sunyi. Jelas saja semua orang sudah menyerah. Wajah Lin Luoluo penuh dengan kegembiraan, begitu palu tuan rumah jatuh, masalah ini akan diselesaikan. Namun saat itu, suara orang asing terdengar. 6,5 miliar. Zhou Yu dan Lin Luoluo sama-sama tercengang. Terutama Lin Luoluo, yang wajahnya menunjukkan keheranan. Harga akhir yang diberikan Zhao Heng adalah 6,2 miliar, bagaimana mungkin ada orang yang menawarkan 6,5 miliar? Apa yang sedang terjadi? Lin Luoluo tampak bingung. Saat dia bertanya-tanya, pembawa acara memulai hitung mundur. Karena tidak punya pilihan lain, Lin Luoluo menawar lagi. 6,6 miliar. Namun, suara itu menyatakan tanpa ragu-ragu. 7 miliar. Ledakan. Suasana di tempat itu langsung memanas. Sebagian besar pesertanya adalah orang-orang yang cerdas, proyek-proyek seperti kereta bawah tanah biasanya sudah ditentukan sebelumnya, jadi seharusnya tidak ada kejutan, dan setiap orang memiliki gambaran umum tentang angka-angka yang ada dalam pikiran. Namun situasi saat ini jelas merupakan suatu pengecualian. Kegembiraan tampak jelas di wajah setiap orang saat mereka menyaksikan kedua penawar tersebut. Zhou Yu juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan menoleh ke arah orang yang menawar. Meskipun pria itu duduk di seberang tempat tersebut, penglihatan Zhou Yu yang luar biasa memungkinkan dia untuk melihat wajahnya dengan jelas. Setelah melihat lebih seksama, matanya menyipit. Qiao Chuanjiang. Dia ingat pria ini. Kembali di bar Ye Yuan, putranya, Qiao Bufan, telah mencoba memaksa teman Su Qingqing, Tao Tao, untuk menemaninya minum, namun ayah dan anak itu malah diberi pelajaran keras oleh Zhou Yu. Sejak saat itu, Zhou Yu tidak pernah bertemu lagi dengan Qiao Chuanjiang dan putranya. Namun tak disangka, hari ini ada Qiao Chuanjiang. Jika itu orang asing, Zhou Yu mungkin tidak terlalu memikirkannya. Tetapi ini adalah Qiao Chuanjiang, seorang pria yang menaruh dendam padanya, dan Zhou Yu segera merasakan mungkin ada masalah. Pada titik ini, Lin Luoluo telah mengajukan penawaran lain. 7,1 miliar. Tapi Qiao Chuanjiang, tanpa berpikir sejenak, langsung berteriak. 7,5 miliar. Zhou Yu dapat melihat dengan jelas dengan indera ketuhanannya, mata Qiao Chuanjiang dipenuhi dengan cibiran, dan dia bahkan tidak berkedip saat menghabiskan uang itu, seolah-olah itu bukan miliknya. Sekarang, ekspresi Lin Luoluo berubah sangat muram. Sekalipun bisnis keluarga Lin berkembang pesat di Yancheng dan aset mereka bertambah, mendapatkan uang tunai hampir 10 miliar masih merupakan prospek yang sangat sulit. Suara lawan penawarannya menunjukkan keyakinan yang kuat, yang menunjukkan bahwa mereka tidak cenderung menyerah begitu saja. Apa yang harus dilakukan sekarang? Lin Luoluo terjebak dalam dilema, bingung. Saat itu, Zhou Yu meraih tangan Lin Luoluo dan mengangkatnya. 10 miliar. Bab 455. Keberanian Zhou Yu membuat semua orang tercengang. Penawaran telah mencapai puncaknya. Secara tradisional, menaikkan harga merupakan suatu perjuangan, tetapi Zhou Yu baru saja menambahkan lebih dari 20 miliar sekaligus, sebuah langkah yang membingungkan para penawar berpengalaman. Mungkinkah drama semacam itu terwujud? Lin Luoluo juga tercengang. Namun, dia segera menenangkan diri, segera menarik tangannya, dan melotot ke arah Zhou Yu. Kamu gila. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Apakah kamu ingin membunuhku? Kita tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Melihat Lin Luoluo mengamuk, Zhou Yu segera mengulurkan tangan untuk menutup mulutnya. Tenang saja, aku tahu apa yang aku lakukan. Pihak lain pasti akan mengikuti. Lin Luoluo dengan marah melepaskan tangan Zhou Yu. Bagaimana mungkin mereka mengikuti? 10,5 miliar.
Sebelum kutukan Lin Luoluo sempat keluar dari bibirnya, tawaran Qiao Chuanjiang terdengar. Lin Luoluo benar-benar tercengang. Pada saat itu, Zhou Yu sekali lagi meraih tangan Lin Luoluo, mengangkatnya tinggi-tinggi. 12 miliar. Kamu. Lin Luoluo gemetar ketakutan, seolah tersengat listrik, dan segera menarik tangannya. Namun suara Qiao Chuanjiang mengikutinya dari dekat. 12,5 miliar. Mendengar ini, Lin Luoluo mulai merasakan ada yang tidak beres. Dia. Apakah sepertinya dia sengaja mencoba melawan kita? Wajah Zhou Yu menampakkan senyum, tetapi matanya memancarkan cahaya dingin. Tepat. Nyonya Lin, mari kita mundur dari penawaran. Ekspresi Lin Luoluo menjadi gelap, tatapannya dipenuhi keengganan saat dia melihat ke arah panggung. Setelah menunggu sejenak dan melihat tidak ada lagi yang menawar, tuan rumah pun secara resmi mengumumkan pemenangnya. Saat pembawa acara membuat pengumuman, Lin Luoluo pingsan. Untuk proyek ini, dia dan Lin Family Group telah mempersiapkan siang dan malam, mengumpulkan dana, membuat perencanaan, mengoordinasikan sumber daya, dan koneksi, serta menginvestasikan entah berapa banyak usaha. Dia pikir dia sudah mengantongi kemenangan, tetapi dalam sekejap mata, kesempatan itu jatuh ke tangan orang lain. Kesempatan emas bagi keluarga Lin untuk melangkah ke kota provinsi telah sirna. Kehilangan dan kekecewaan seperti itu berada di luar pemahaman orang biasa. Melihat ini, Zhou Yu merasakan sedikit sakit hati. Dia menepuk lembut punggung Lin Luoluo. Nyonya Lin, jangan khawatir, proyek ini tidak akan hilang, proyek ini pasti akan tetap menjadi milik keluarga Lin. Lin Luoluo memelototi Zhou Yu. Orang lain sudah memenangkan tawaran itu, apa gunanya mengatakan hal-hal seperti itu? Zhou Yu tampak tidak bersalah. Maaf, aku kehilangan ketenanganku tadi. Ini bukan salahmu, ini ketidakmampuan keluarga Lin. Aku akan kembali dulu. Lin Luoluo tidak dapat menyembunyikan kekesalannya, bangkit dan pergi dengan tergesa-gesa. Zhou Yu segera mengikutinya. Sepanjang perjalanan pulang, Lin Luoluo menatap keluar jendela, tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah kembali ke rumah, dia mengunci diri di kamar tidurnya, dan melalui pintu, Zhou Yu mendengar isak tangisnya. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Tian Enforce, awasi rumah ini. Aku akan keluar sebentar. Tian Enforce mengangguk. Oke. Setelah meninggalkan rumah, Zhou Yu pertama-tama menelepon Qi Guochang, tetapi teleponnya sibuk. Setelah berpikir sejenak, Zhou Yu langsung menuju ke keluarga Zhao. Di kantor Qi Guochang, dia sedang menerima panggilan dari ibu kota. Panggilan ini dari tetua keluarga Zhao di ibu kota. Tetua keluarga Zhao di ibu kota dengan santai menyebutkan beberapa insiden tidak mengenakan yang ditangani Qi Guochang. Meskipun dia berulang kali berkata, aku mendengarnya, Qi Guochang merasakan bahwa kepala keluarga Zhao jelas-jelas mengancamnya. Penatua Zhao, kami berdua orang cerdas, tolong bicaralah terus terang. Penatua Zhao terkekeh. Tidak banyak, hanya saja cucuku sedang mengurus beberapa urusan di wilayahmu dan aku harap, saudara Qi, kau tidak akan terlalu mengincarnya. Qi Guochang menghela nafas. Meskipun dia adalah gubernur negara bagian, pengaruh keluarga Zhao di ibu kota terlalu besar, jadi ada beberapa hal yang harus dia kompromikan. Tenang saja, Tetua Zhao, selama tuan mudamu tidak melakukan hal yang keterlaluan, aku akan menutup mata. Namun, jika saya menemukan pasukan ibu kota berani mengerahkan pasukan lokal negara bagian Qin untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas, saya tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Petik 2. Kamu bisa mengerti itu, kan? Sementara Qi Guochang berkompromi, ia juga punya batasannya sendiri. Penatua Zhao tampaknya mengerti maksud Qi Guochang dan tertawa. Tentu saja. Lain kali Anda datang ke ibu kota, ingatlah untuk memberitahu saya, saudara Qi. Aku akan menjamumu dan mentraktirmu makanan enak. Petik 2. Setelah bertukar basa-basi, Qi Guochang menutup telepon. Setelah menutup telepon, dia berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan tatapan penuh kedalaman. Saat itu, sekretarisnya tiba-tiba masuk dan berkata, Gubernur Qi, utusan dari Balai Hukuman telah tiba dan ingin bertemu dengan Anda. Qi Guochang hendak menolak, tetapi Yang Tianpeng langsung masuk. Dia berkata sambil tersenyum. Gubernur Qi, ada beberapa urusan resmi yang perlu dibicarakan dengan Anda, saya harap Anda tidak keberatan. Karena orang itu sudah datang dengan kedok urusan resmi, Qi Guochang tidak mungkin menolaknya, jadi dia harus menjamunya. Tanpa dia sadari, pertemuan ini akan berlangsung hingga malam. Selama ini, Yang Tianpeng seolah-olah sedang membicarakan masalah resmi, tetapi sebenarnya dia hanya sekadar membuang waktu. Qi Guochang tidak tahu apa yang sedang dia lakukan, jadi dia hanya bisa menonton dan menunggu. Baru pada pukul 10 malam Yang Tianpeng akhirnya bangun untuk pergi.
Meskipun Qi Guochang tidak yakin dengan niat Yang Tianpeng, dia mengeluarkan peringatan. Utusan Yang, Anda boleh menjalankan urusan resmi di negara bagian Qin, tetapi dunia bela diri negara bagian Qin kami memiliki aturannya sendiri, dan saya harap Anda tidak mempersulit saya. Yang Tianpeng terkekeh. Tentu saja. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Begitu Yang Tianpeng pergi, Sekretaris Qi Guochang bergegas masuk. Gubernur, saya punya masalah mendesak yang harus dilaporkan sebelumnya, tetapi dihentikan oleh orang-orang dari Balai Hukuman. Mereka bilang kalian sedang membahas masalah rahasia. Alis Qi Guochang berkerut. Apa yang telah terjadi? Gubernur Qi, tender di pusat bisnis telah ditutup. Qi Guochang terkejut dan langsung teringat sesuatu dan cepat bertanya. Siapa yang memenangkan tender proyek metro jalur 10? Keluarga Qiao. Wajah Qi Guochang langsung menjadi gelap. Mungkinkah tujuan Yang Tianpeng tinggal di sini adalah untuk mengikatku? Ini berarti Yang Tianpeng telah bermitra dengan beberapa kekuatan lokal. Cahaya dingin melintas di mata Qi Guochang. Jika dia membiarkan orang-orang ini berkolusi dalam kegelapan, posisinya sebagai gubernur pada akhirnya akan menjadi tidak lebih dari sekadar boneka, hanya untuk pertunjukan dan tidak ada gunanya. Kalau berani melewati batas, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Qi Guochang mendengus dingin, lalu mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor Zhou Yu. Tak lama kemudian panggilan tersambung. Zhou Yu, tentang proyek metro jalur 10, saya minta maaf, saya dikalahkan oleh Yang Tianpeng dalam hal ini, kata Qi Guochang saat menceritakan kejadian sore itu. Zhou Yu, keluarga Zhao memberiku banyak tekanan, dan aku mungkin tidak bisa terlibat langsung setelahnya, jadi sebaiknya kau berhati-hati. Jika memang harus, hindari keunggulan mereka untuk saat ini. Petik 2. Juga, Yang Tianpeng mungkin sudah bersekutu dengan beberapa kekuatan lokal. Anda harus berhati-hati. Namun, mengenai proyek metro jalur 10, jangan khawatir, saya akan membuat mereka mengatakannya. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Gubernur Qi, tidak perlu. Saya bermaksud menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Petik 2. Setelah menutup telepon, Zhou Yu menatap Zhao Jianlong yang duduk di seberangnya. Penatua Zhao, saya ingin semua informasi tentang keluarga Qiao. Bab 456. Keluarga Zhao Diancheng juga dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas, dengan banyak sumber informasi. Materi yang dibutuhkan Zhou Yu segera dikirimkan kepadanya setelah ada panggilan telepon dari Zhao Jianlong. Setelah membacanya, ekspresi Zhou Yu berubah sedingin es. Saya tahu ada alasan mengapa keluarga Qiao tiba-tiba menentang saya, ternyata keluarga Gao menghasut mereka di balik layar. Namun, mengapa keluarga Gao tiba-tiba melakukan ini? Zhou Yu bingung. Lagi pula, dia tidak memiliki konflik langsung dengan keluarga Gao. Itu hanya sekedar rasa tidak enak di masa lalu terhadap tuan tua itu. Masalah Zhao Jianfeng. Kala itu, saat Guru Langit Jin Dingtian tiba di Yancheng dan mengancam akan mengganggunya, keluarga Gao yang takut menyinggung Guru Langit Jin Dingtian, berupaya keras agar Zhao Jianfeng memutuskan semua hubungan dengannya, namun Zhao Jianfeng menolaknya. Pada akhirnya, keluarga Gao lah yang menendangnya saat dia terpuruk. Mereka seharusnya meninggalkannya saja. Namun, keluarga Gao memilih momen kritis ini untuk memulai masalah dengannya. Itu sungguh tidak biasa. Zhao Jianlong, dengan wajah serius, berkata, sejauh yang saya ketahui tentang Gao Yingxiang, pria ini pada dasarnya berhati-hati dan tidak akan melakukan tindakan berisiko. Namamu sekarang terkenal di antara 7 klan besar Yancheng. Bahkan keluarga Liu tidak bisa menghadapimu, apa keberanian keluarga Gao untuk menentangmu kecuali? Zhao Jianlong berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Seseorang memberi mereka cukup keberanian. Zhou Yu menyipitkan matanya, teringat ucapan Qi Guochang melalui telepon bahwa Yang Tianpeng mungkin telah bersekutu dengan pasukan lokal. Mungkinkah itu? Zhou Yu dan Zhao Jianlong bertukar pandang, dan keduanya berbicara secara bersamaan. Yang Tianpeng. Pada saat itulah, panggilan Bei Yong masuk. Zhou, saya baru saja menerima informasi bahwa Yang Tianpeng dan Zhao Songqing bertemu secara diam-diam tadi malam dengan perwakilan dari keluarga Liu, keluarga Lin dari Yancheng, keluarga Gao, keluarga Dong, dan bahkan Fukang Pharmaceuticals untuk membahas cara menghadapi Anda. Apa kamu yakin? Zhou Yu bertanya. Bei Yong menegaskan dengan tegas. Tentu saja, sama sekali tidak ada kesalahan. Kilatan tajam melintas di mata Zhou Yu. Dia mengira keluarga Gao hanya bersekutu dengan Yang Tianpeng, tetapi tanpa diduga, semua musuh ini bersatu melawannya. Tidak heran keluarga Gao berani menentangnya. Namun, itu masuk akal, dukungan utusan dari Balai Hukuman dan keluarga Zhao dari ibu kota membuat orang bisa memahami mengapa keluarga Gao mau maju. Namun, keterlibatan Fukang Pharmaceuticals merupakan suatu kejutan. Informasi Bei Yong datang tepat waktu.
Ketua Aliansi Bei, terima kasih atas informasinya. Bei Yong merasa tersanjung dan segera berkata, Zhou, karena aku sudah memutuskan untuk mengikutimu, tentu saja aku tidak akan setengah hati. Petik 2. Zhou Yu mengangguk. Jadi maksudmu proyek metro jalur 10 jatuh ke tangan keluarga Gao? Bei Yong menggelengkan kepalanya. Tidak, masih dengan keluarga Kiao. Namun, dalam beberapa hari, hal itu mungkin tidak lagi terjadi. Zhou Yu menyipitkan matanya, dia sudah punya rencana dalam pikirannya. Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Zhao Jianlong buru-buru berkata, Zhou Yu, orang-orang ini telah bergabung, kekuatan mereka luar biasa. Anda mungkin ingin bersembunyi untuk sementara waktu. Petik 2. Saya pikir Yang Tianpeng dan Zhao Songqing tidak akan tinggal lama di Yancheng. Mereka akhirnya harus kembali. Petik 2. Mari kita selesaikan masalah ini setelah mereka meninggalkan Qinsu. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Zhao, aku mengerti kekhawatiranmu, tapi kalau aku pergi, orang-orang terdekatku akan mendapat masalah. Petik 2. Zhao Jianlong juga memahami hal ini, tetapi sekarang, tidak banyak yang dapat dilakukannya. Zhou Yu tersenyum. Zhao, jangan khawatir, mereka hanya gerombolan perusuh. Kalau mereka mau bikin masalah, aku ikut saja. Petik 2. Setelah itu, Zhou Yu berdiri untuk pamit. Zhao Jianlong buru-buru bertanya, kamu mau pergi kemana? Zhou Yu mencibir. Untuk keluarga Kiao. Kita harus mengambil kembali proyek metro jalur 10. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu berjalan keluar. Dia langsung menuju ke keluarga Kiao, berbekal informasi alamat yang diberikan Zhao Jianlong. Ketika dia tiba di luar kediaman keluarga Kiao, hari sudah lewat tengah malam. Indra ketuhanan Zhou Yu segera menyebar dan segera menyadari bahwa Kiao Chuanjiang tengah bermesraan dengan seorang wanita muda dan cantik. Zhou Yu mencibir, lalu dengan cepat bergerak menuju villa di lantai 2. Sayang, apakah rasanya enak? Jangan khawatir, aku akan segera masuk. Petik 2. Kata Kiao Chuanjiang dengan penuh semangat. Saat itu, terdengar suara. Bisakah kepala keluarga Kiao mengatasinya? Jika kamu tidak mampu, janganlah terlalu memaksakan diri. Petik 2. Suara yang tiba-tiba ini mengejutkan Kiao Chuanjiang yang sedang dalam keadaan kegirangan, menyebabkan dia lemas. Dia menjerit aneh, lalu berbalik dan melihat di ujung tempat tidur, di sofa, duduk seorang pemuda. Zhou Yu. Wajah Kiao Chuanjiang berubah drastis. Pada saat itu, wanita di tempat tidur itu juga begitu ketakutan hingga hampir berteriak. Namun sebelum dia sempat mengeluarkan suara, Zhou Yu menunjuk dari jauh, dan dia langsung pingsan. Panik, Kiao Chuanjiang bergegas turun dari tempat tidur dan mencoba melarikan diri. Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. Satu langkah lagi, dan aku jamin, kepalamu akan melihat pantatmu. Tidak percaya padaku? Cobalah. Petik 2. Tubuh Kiao Chuanjiang langsung menegang. Dia perlahan berbalik, wajahnya menunjukkan rasa takut namun mencoba terlihat galak. Zhou Yu, apa yang ingin kamu lakukan? Zhou Yu berkata dengan tenang. Bukankah seharusnya aku yang menanyakan hal itu padamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Kiao Chuanjiang berubah masam, tapi dia masih membalas dengan menantang. Penawaran itu hanyalah persaingan bisnis biasa, yang menang tentu saja penawar tertinggi. Apa, tidak bisakah kau bermain adil, jadi kau menggunakan cara-cara curang? Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Karena kamu menuduhku bermain curang, baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa permainan itu. Zhou Yu menjentikkan jarinya, dan jarum perak, seperti kilatan cahaya dingin, melesat keluar dan menusuk paha Kiao Chuanjiang. Kiao Chuanjiang menjerit kesakitan dan jatuh ke lantai, menggeliat kesakitan. Bab 457. Lanjutkan. Kiao Chuanjiang meratap. Berhenti, hentikan sekarang. Aku salah, sungguh. Baru saat itulah Zhou Yu mencabut jarum perak dari tubuhnya. Terbaring di tanah seperti anjing mati, Kiao Chuanjiang basah kuyup oleh keringat. Bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi? Kiao Chuanjiang berusaha keras untuk bangkit dari tanah, suaranya terdengar hampa saat dia berkata. Saya hanya mengikuti perintah, keluarga Gao yang menyuruh saya melakukan ini. Bahkan jika kau menyiksaku sampai mati, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak ingin mendengarkan omong kosongmu, katakan saja padaku, apakah kontrak untuk metro jalur 10 masih di tanganmu? Kiao Chuanjiang terdiam sesaat sebelum mengangguk. Ya, tapi aku tidak bisa memberikannya padamu. Jika aku melakukannya, aku tetap akan mati. Keluarga Gao tidak akan membiarkanku pergi. Petik 2. Zhou Yu tersenyum tipis.
Selama kamu diam, siapa yang akan tahu? Apa? Kiao Chuanjiang tercengang. Alasan aku datang menemuimu larut malam adalah untuk memberimu jalan keluar, bukan? Kiao Chuanjiang menyadari apa yang disarankan. Maksudmu? Pertukaran rahasia. Zhou Yu mengangguk dan berkata, kamu tidak terlalu bodoh. Tetapi, ini tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Saya yakin kamu akan menemukan jalannya. Wajah Kiao Chuanjiang tampak mengerikan. Ada jalan. Tapi begitu mereka mengetahuinya, aku yakin aku tidak akan selamat. Kesabaran Zhou Yu hampir habis, dia menyipitkan matanya, dan rasa dingin merasukinya. Teruslah bicara omong kosong, dan kamu akan mati sekarang. Pikirkanlah sendiri. Selesai berbicara, Zhou Yu tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan 3 jarum perak langsung melesat ke tubuh wanita cantik di tempat tidur. Saat berikutnya, Zhou Yu menjentikkan jarinya. Ayo, tuangkan aku segelas anggur. Si cantik, yang sebelumnya pingsan, secara otomatis bangkit, berjalan ke meja, menuangkan segelas anggur, dan menyerahkannya kepada Zhou Yu. Setelah itu, dia berdiri di samping, tidak bergerak. Dia. Apa yang terjadi padanya? Wajah Kiao Chuanjiang menjadi pucat karena ketakutan, mulutnya gemetar. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Akan mudah bagiku untuk melakukan hal yang sama kepadamu. Jangan dorong aku. Kiao Chuanjiang bergidik, matanya dipenuhi ketakutan saat dia menatap Zhou Yu. Zhou Yu sebenarnya tahu metode mengerikan seperti itu, dia tidak ingin berakhir seperti itu. Saya setuju. Petik 2. Pada titik ini, dia dipenuhi dengan penyesalan yang teramat dalam. Kalau saja dia tahu, dia tidak akan terlibat dalam urusan ini. Namun kini, sudah terlambat untuk menyesal. Kiao Chuanjiang bangkit dan mengambil kontrak proyek untuk Metro Jalur 10. Kemudian, ia membuat kontrak pengalihan proyek yang ditandatangani kedua belah pihak. Zhou Yu, memegang kontrak yang telah ditandatangani, mengangguk puas. Bagus. Terima kasih banyak kepada kepala keluarga Kiao. Kepala keluarga Kiao, silakan lanjutkan, aku tidak akan mengganggu kesenanganmu lagi. Setelah berkata demikian, Zhou Yu mencabut jarum-jarum perak dari tubuh wanita cantik itu, sosoknya berkelebat, dan dia langsung menghilang di luar jendela. Kiao Chuanjiang terjatuh ke tanah, wajahnya menunjukkan kelelahan. Saat itu juga wanita cantik itu tersadar kembali. Setelah sesaat linglung, dia tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya dipenuhi kepanikan saat dia memutar kepalanya untuk melihat, tetapi tidak menemukan siapapun. Kiao, kemana pria itu pergi? Kata wanita itu, masih ketakutan. Kiao Chuanjiang, yang duduk di lantai, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap wanita itu, tatapannya berubah dingin. Apa yang baru saja kamu katakan? Wanita itu terkejut. Kiao, aku bilang, seseorang masuk. Kiao Chuanjiang segera bangkit, berjalan mendekati wanita itu, melemparkannya ke tempat tidur, dan mencengkeram lehernya. Sialan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Pria yang mana? Jelaskan saja, malam ini hanya kita berdua. Setelah meraung, Kiao Chuanjiang dengan brutal menerkamnya. Setelah meninggalkan perkebunan keluarga Kiao, Zhou Yu langsung kembali ke vilanya di Half Moon Bay. Ketika dia kembali, Tianpeng ada di sana. Bagaimana kabarnya hari ini? Dia baik-baik saja, kan? Tianpeng menggelengkan kepalanya dan berkata, dia baik-baik saja. Dia tidak pernah keluar. Zhou Yu mengangguk dan pergi ke pintu kamar tidur Lin Luoluo. Setelah memindai dengan indera ketuhanannya, dia mendapati Lin Luoluo tampak menangis hingga tertidur. Zhou Yu menatap kontrak di tangannya, berpikir sejenak, lalu berbalik untuk kembali ke kamar tidurnya. Awalnya, dia berencana untuk memberikan kontrak ini kepada Lin Luoluo, dengan begitu, dia tidak akan begitu marah. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dengan situasi ibu kota saat ini yang begitu kacau, dan yang Tianpeng serta Zhao Songqing tampaknya bersekongkol dengan banyak orang lain, mereka jelas-jelas ingin menimbulkan masalah baginya. Pada saat kritis seperti ini, jika dia memberikan kontrak kepada Lin Luoluo, dia pasti akan tetap tinggal di ibu kota untuk memimpin proyek tersebut, yang justru akan membahayakan dirinya. Akan lebih baik baginya untuk kembali ke Yancheng. Lagi pula, dengan rencananya, Yancheng sekarang memiliki banyak kekuatan yang melindungi keluarga Lin, kekuatan luar tidak akan mudah menimbulkan masalah di sana. Mengenai proyek tersebut, Zhou Yu berencana untuk mencari orang lain untuk menanganinya dan akan menyerahkannya kepada Lin Corporation ketika ada peluang yang lebih baik. Semalam berlalu tanpa insiden. Keesokan paginya, ketika Zhou Yu bangun, dia mendapati Lin Luoluo sedang mengemasi barang-barangnya. Matanya merah dan agak bengkak. Zhou Yu bertanya dengan bingung. Presiden Lin, apa yang sedang Anda lakukan? Kembali ke Yancheng.
Proyeknya sudah selesai, apa gunanya tetap di sini? Lin Luoluo berkata tanpa ekspresi. Zhou Yu mengangguk. Itu mungkin yang terbaik. Kamu kembali dulu, aku ada urusan yang harus diselesaikan di sini, lalu aku akan kembali. Dahi Lin Luoluo berkerut, tampaknya ingin menanyakan sesuatu, tetapi akhirnya dia urungkan niatnya. Apapun yang kau katakan. Tak lama kemudian, Lin Luoluo selesai berkemas dan pergi. Zhou Yu menyuruh Tianpeng mengikuti Lin Luoluo kembali, dan memerintahkannya untuk melindunginya sepanjang jalan. Setelah Lin Luoluo dan yang lainnya pergi, Zhou Yu mengangkat teleponnya dan menelepon LFE Fang. Kelompok timur LFE Fang mengkhususkan diri dalam konstruksi, dan tidak ada seorang pun yang lebih tepat daripada LFE Fang untuk mengambil proyek ini. Namun, telepon LFE Fang tidak dapat dihubungi. Dahi Zhou Yu berkerut, dia segera meninggalkan rumah, pergi ke villa LFE Fang di kota, tetapi mendapati tempat itu benar-benar kosong. Zhou Yu langsung mendapat firasat buruk. Dia menelepon Qin Dingbang. Paman Qin, bisakah kamu segera memeriksa keberadaan LFG untukku? Lihat di mana dia sekarang. Bab 458. Penyelamatan. Qin Dingbang buru-buru memerintahkan seseorang untuk menyelidiki. 10 menit kemudian, panggilan Qin Dingbang kembali. Tempat terakhir LFE Fang terlihat adalah di gedung kantor cabang grup Dongfang di kota provinsi. Zhou Yu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan LFE Fang? Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Masih belum jelas, aku harus pergi dan melihatnya. Baiklah, kalau begitu sebaiknya kamu cepat dan hubungi aku jika kamu butuh bantuan. Baiklah. Setelah menutup telepon, Zhou Yu segera bergegas ke gedung cabang grup Dongfang di kota provinsi. Grup Dongfang merupakan salah satu dari 3 perusahaan real estate teratas di negara bagian Qin, dan setelah bergabung dengan grup Dongsheng lama, grup ini menjadi perusahaan real estate teratas di negara bagian Qin. Akselerasi abnormal dalam kebangkitan grup Dongfang tentu saja menjadi legenda dalam industri tersebut. Namun grup Dongfang yang awalnya berkembang pesat baru-baru ini mengalami sedikit kekacauan. Beberapa pemegang saham mengundurkan diri dan menghilang secara misterius, bahkan ketuanya, LFE Fang, telah hilang selama 2 hari penuh. Meskipun manajemen puncak grup Dongfang pandai menyembunyikan hal ini, tak ada tembok tanpa lubang, dan segera gosip mulai menyebar di dalam perusahaan, berspekulasi apakah sesuatu telah terjadi pada LFE Fang. Pada saat ini, Zhou Yu tiba di gedung cabang, dan dia segera menyebarkan indera ketuhanannya. Dalam sekejap, dia menemukan LFE Fang. Namun, pada saat yang sama, ekspresi Zhou Yu berubah muram. Sebab, ia menemukan LFE Fang telah dipenjara di ruang bawah tanah. Melihat kondisi mentalnya yang buruk, jelaslah bahwa ia telah disiksa. Zhou Yu segera melangkah masuk. Saat itu, petugas keamanan keluar untuk menghentikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Zhou Yu berteriak dengan dingin. Minggir. Hei, nak, kau cari masalah. 2 orang penjaga keamanan bergegas mendekat, mengayunkan tongkat mereka untuk menyerang, tetapi Zhou Yu mengangkat tangannya dan menyerang, membuat kedua penjaga itu terpental tak sadarkan diri di udara. Zhou Yu melangkah ke gedung cabang. Saat itu, keamanan gedung telah disiagakan, dan kepala keamanan memimpin sekelompok besar penjaga untuk menyerbu keluar. Kepala keamanan terkemuka, seorang pria berusia 40-an. Sedikit mengubah ekspresinya saat melihat Zhou Yu. Zhou, kamu. Mengapa kamu di sini? Kepala keamanan telah melihat Zhou Yu sebelumnya, dan dia tahu bahwa Zhou Yu memiliki hubungan yang luar biasa dengan LFE Fang. Zhou Yu berkata dengan dingin. Di mana ketua Anda, LFE Fang? Ini. Wajah kepala keamanan berubah jelek. Aku tidak tahu. Petik 2. Aku tidak melihatnya selama 2 hari. Zhou Yu melihat bahwa dia tampaknya tidak berbohong, jadi dia mengabaikannya dan langsung menuju ke ruang bawah tanah. Beberapa penjaga masih ingin menghentikannya, tetapi kepala keamanan menghentikan mereka. Bos, apakah kita akan membiarkan anak ini? Diam, tegur kepala keamanan itu. Dia adalah master bawaan, silakan hentikan dia jika kau ingin mati. Mendengar ini, kelompok penjaga itu semua mundur ketakutan. Zhou Yu melanjutkan ke lantai dasar ketiga. Begitu dia keluar dari lift, 7 atau 8 master bawaan menyerangnya. Nak, ini bukan tempat untukmu. Zhou Yu tidak peduli dengan mereka dan langsung meninju. Tinju 8 kehancuran langsung meletus. 7 atau 8 master bawaan terbanting dan muntah darah. Zhou Yu terus melangkah lebih dalam ke dalam. Sesampainya di sebuah ruangan yang terkunci pintu baja, Zhou Yu menebas dengan telapak tangannya, menghancurkan kunci baja tersebut hingga terbuka dan memasuki ruangan tersebut. Ini adalah ruangan kecil, luasnya kurang dari 10 meter persegi. LFE Fang terjatuh di lantai, bibirnya pecah-pecah dan jenggotnya tak terawat, tampak sangat lemah.
Mendengar suara-suara di pintu, LV Fang berusaha keras untuk bangun. Zhou Yu. LV Fang tidak menyangka Zhou Yu akan muncul di sini. Tubuhnya gemetar tak terkendali karena kegembiraan. Zhou Yu segera membantunya berdiri. Kakak LV, maaf, aku terlambat. Tidak, tidak terlambat. Air mata mengalir di wajah LV Fang karena kegembiraan. Zhou Yu membantunya duduk dan memeriksa tubuhnya terlebih dahulu. Untungnya, ia hanya mengalami beberapa luka ringan, dan masalah sebenarnya adalah kurangnya makanan selama 3 hari, yang membuatnya sangat kelelahan. Zhou Yu mengalirkan ki sejati kayu Yi ke dalam tubuhnya, dan tak lama kemudian kondisinya tampak membaik. Kakak LV, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kamu bisa berakhir di penjara di sini? LV Fang berkata dengan lemah. Saya tidak tahu, itu dilakukan oleh manajer umum saya, Du Mingyi. Malam sebelumnya, dia tiba-tiba membawa orang dan menangkap saya, mengancam saya untuk menyerahkan saham grup Dongfang. Saya tidak setuju, dan dia terus menyiksa saya di sini sejak saat itu. Petik 2. Du Mingyi. Mata Zhou Yu menyipit. Di mana dia sekarang? Dia seharusnya ada di kantornya, dia sekarang sedang berusaha keras untuk mentransfer semua aset grup Dongfang. Baiklah, ayo kita cari dia. Zhou Yu membantu LV Fang berdiri dan berjalan ke atas. Saat mereka naik, kepala keamanan muncul dan terkejut melihat LV Fang dalam kondisi seperti itu. Ketua, apa yang terjadi padamu? Dia segera menyuruh seseorang datang dan membantu LV Fang. LV Fang dengan marah berkata, apakah Du Mingyi ada di kantornya? Kepala keamanan segera mengangguk. Bawa aku ke sana. Ya, ketua. Kepala keamanan buru-buru mengendalikan lift, membawa Zhou Yu dan LV Fang ke kantor ketua di lantai atas. Dari kejauhan, Zhou Yu mendengar serangkaian suara, Bang! Pintu kantor ditendang hingga terbuka. Du Mingyi tengah meraba-raba seorang sekretaris wanita, dia menggigil ketakutan, mendongak, dan mendapati LV Fang telah menyerbu masuk bersama kerumunan. Wajah Du Mingyi berubah, dia buru-buru menarik celananya sambil berkata dengan marah. LV Fang, bagaimana kamu bisa keluar? Zhou Yu mencengkeram dari jauh dan langsung menarik Du Mingyi ke arahnya. Tangannya mencengkeram leher Du Mingyi, suaranya dipenuhi dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Siapa yang membiarkanmu menyentuh ketua LV? Bab 459. Serang keluarga Dong lagi. Du Mingyi terkejut sekaligus marah. Beraninya kau menyentuhku? Saya sarankan kamu untuk segera melepaskannya, atau aku akan memastikan kamu menyesalinya. Zhou Yu menyipitkan matanya. Dia langsung mencengkeram lengan kanan Du Mingyi. Retakan. Dia mematahkan lengan itu, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Du Mingyi langsung menjerit keras. Zhou Yu lalu meraih lengan kirinya. Tidak, aku akan bicara. Du Mingyi ketakutan. Zhou Yu bagaikan iblis, sangat kejam dalam tindakannya. Itu keluarga Dong, keluarga Dong. Dong Rui dari keluarga Dong yang memerintahkan saya melakukan ini. Dong Rui. Anggota muda keluarga Dong itu. Zhou Yu mendengus dingin. Keluarga Dong sedang mencari kematian. Kekuatan di tangan Zhou Yu, yang memegang tenggorokan Du Mingyi, sedikit meningkat. Tanpa mengeluarkan suara, kepala Du Mingyi terkulai ke samping. Zhou Yu dengan santai melemparkan Du Mingyi ke samping, lalu berbalik ke LV Fang dan berkata, Kakak LV, istirahatlah yang cukup beberapa hari, aku akan mengurus keluarga Dong. LV Fang buru-buru berkata, Zhou Yu, mungkin sebaiknya kita biarkan saja. Aku dengar keluarga Dong punya penguasa alam suci, dan mereka tidak mudah diganggu. Zhou Yu mengangguk. Aku tahu, jangan khawatir, kakak LV. Ngomong-ngomong, saya punya kontrak transfer proyek di sini. Zhou Yu menyerahkan kontrak transfer untuk proyek jalur Metro 10 kepada LV Fang. Kakak LV, aku akan merepotkanmu untuk mengelola proyek ini. LV Fang mengambil kontrak itu dan melihatnya sekilas. Baginya, mengelola proyek tingkat ini semudah minum air. Oke, tidak masalah. Zhou Yu mengangguk dan melangkah keluar. Akan tetapi, Zhou Yu tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Lagi pula, dia pernah mengunjungi keluarga Dong sebelumnya, dan para penguasa alam suci keluarga Dong tidak bisa diremehkan. Setelah membuat 2 panggilan telepon, Zhou Yu langsung menuju ke keluarga Dong. Sementara itu, tepat saat Zhou Yu menerobos masuk ke gedung kantor Provinsi Perusahaan Oriental, Dong Rui juga menerima berita tersebut. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia segera mencari pamannya, kepala keluarga Dong. Dong Mingcheng. Paman, gawat, Zhou Yu pasti sudah tahu kalau LV Fang telah dipenjara di ruang bawah tanah gedung kantor Provinsi Perusahaan Oriental.
Begitu dia menyelamatkan LFE Fang, dia akan segera tahu dari mulut Du Mingyi bahwa akulah dalang di balik semua ini. Berdasarkan apa yang aku ketahui tentangnya, dia pasti akan mencari masalah dengan kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dong Mingcheng mencibir. Apa kepanikannya? Saya ingin dia datang kepada kita dan mencari kematiannya sendiri. Paman, kamu. Dong Rui tampak bingung, mengingat dengan jelas saat terakhir Zhou Yu datang ke keluarga Dong dan menginjak-injak mereka, lalu pergi tanpa hukuman. Mengapa pamannya begitu percaya diri kali ini? Mungkinkah kamu sudah bersiap selama ini? Dong Mingcheng mencibir lagi. Tentu saja. Tidak perlu menyembunyikannya sekarang. Biarkan aku memberitahumu, keluarga Dong kita sudah bersekutu dengan utusan khusus Balai Hukuman, keluarga Zhao dari ibu kota, keluarga Liu, keluarga Gao, dan wakil menteri Chou dari Paviliun Bela Diri. Selain itu, di bawah pengaturan utusan khusus Yang, penguasa alam suci keluarga Liu telah diam-diam menyembunyikan dirinya di dalam keluarga kami. Bersamaan dengan Yang kuno, keluarga kami sekarang memiliki 2 penguasa Saint Realm. Petik 2. Jadi, mengirimmu untuk menyuap Du Mingyi dari perusahaan Oriental untuk berurusan dengan LFE Fang adalah langkah untuk memancing ular keluar dari lubangnya. Dong Rui penuh dengan kejutan. Paman, kapan ini terjadi? Kok aku nggak dengar bisikan sedikit pun tentang hal itu? Jika memang seperti itu, maka itu fantastis. Zhou Yu sudah hampir mati. Saat Dong Rui sedang bersemangat, Zhou Yu telah tiba di luar gerbang keluarga Dong. Sambil menatap plakat keluarga Dong yang baru saja diperbaiki, dia mendengus dan melayangkan pukulan. Bang! Plakat di atas gerbang utama keluarga Dong sekali lagi berubah menjadi debu. Keributan di pintu masuk segera menarik perhatian para penjaga keluarga Dong. Tak lama kemudian sekelompok besar penjaga bergegas keluar dari dalam rumah besar itu. Mereka sangat marah. Tetapi saat melihat wajah Zhou Yu, ekspresi mereka berubah. Mereka sangat terkesan dengan Zhou Yu, yang telah memasuki keluarga Dong lebih dari sebulan yang lalu, melumpuhkan banyak pengikut keluarga Dong sebelum pergi dengan selamat. Mereka tidak menyangka dia akan kembali secepat itu. Zhou Yu, apa yang ingin kamu lakukan? Kapten penjaga menegur dengan perasaan campur aduk antara takut dan marah. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Katakan pada Dong Mingcheng untuk keluar dan menghadapi kematiannya, kalau tidak, aku tidak keberatan masuk sekali lagi. Kamu. Kapten penjaga itu terkejut dan marah. Saat itu, Dong Mingcheng muncul bersama Dong Rui dan sekelompok besar ahli keluarga Dong. Dong Rui mengejek. Zhou Yu, terakhir kali kau membobol keluarga Dong, melukai warga kami, memeras kekayaan kami, dan bahkan memaksa warga kami untuk meminta maaf kepada keluarga Lin sialan itu, membuat keluarga Dong kehilangan muka. Hari ini, Anda datang pada waktu yang tepat. Aku akan melumpuhkanmu sepenuhnya dan menghapus penghinaan masa lalu. Petik 2. Zhou Yu menjawab dengan dingin. Kau memerintahkan Du Mingyi untuk menganiaya LFE Fang. Saya yang melakukannya, bagaimana dengan yang lainnya? LFE Fang, hanya seorang kontraktor, kami dari keluarga Dong merendahkan diri untuk meminta sahamnya. Namun dia berani melawan kita. Kalau begitu, aku akan memastikan dia mengerti konsekuensi dari menyinggung keluarga Dong. Petik 2. Zhou Yu menyipitkan matanya. Bagus, sangat bagus. Kamu berani mengakuinya, itu bagus. Hari ini, aku akan membuatmu membayar penderitaan LFE Fang. Saat Zhou Yu hendak melakukan gerakannya, Dong Mingcheng tiba-tiba berbicara, sambil mencibir. Zhou Yu, kamu tidak boleh lancang hari ini. Yang tua, silakan bergerak. Dengan teriakan keras dari Dong Mingcheng, aura menakutkan muncul dan langsung menekan Zhou Yu. Bersamaan dengan itu datanglah ledakan Gangjin yang merobek udara. Bab 460. Tatanan dunia seni bela diri di negara Qin. Tepat saat tetua itu mulai bergerak, kekuatan tebasan yang mengerikan juga muncul di belakang Zhou Yu. Kekuatan tebasan itu langsung menghancurkan Gangjin milik si tetua. Dalam sekejap, 2 siluet muncul secara bersamaan. Di belakang Dong Mingcheng tentu saja ada ahli alam suci dari keluarga Dong, yang lebih tua. Dan di belakang Zhou Yu adalah Yan Maozong. Wajah orang tua itu menjadi gelap. Yan Maozong, apakah kamu menentang keluarga Dongku? Atau ini ide Qi Guochang? Yan Maozong dengan tenang berkata, saya di sini hanya untuk menegakkan ketertiban dunia seni bela diri di negara bagian Qin. Urutan dunia seni bela diri di negara bagian Qin. Urutan apa? Tanya sesepuh itu dengan bingung. Para ahli di atas alam suci tidak boleh menyerang mereka yang berada di bawah alam suci. Sang tetua berkata dengan marah. Kapan negara Qin pernah memiliki aturan seperti itu? Saya tidak menyadarinya. Gubernur Qi baru saja menetapkannya, dan saya di sini untuk memberitahu Anda, kata Yan Maozong. Anda.
Wajah tetua itu dipenuhi dengan dingin yang menyeramkan, jelas menunjukkan dia hanya ada di sana untuk mendukung Zhou Yu. Yan Maozong, hari ini, bahkan jika kau menetapkan aturan tinggi di langit, anak ini, Zhou Yu, harus mati. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa melindungi anak ini. Kalau begitu, cobalah tantang Yan Maozong, pedangnya sudah siap, mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Penatua Liu, aku akan menahan Yan Maozong, cepatlah bertindak dan singkirkan anak ini. Sang tetua berteriak keras. Saat berikutnya, sesosok hantu melintas, muncul di samping si tetua. Orang ini memang berasal dari alam suci keluarga Liu. Yan Maozong mengangkat sebelah alisnya, matanya menampakkan niat membunuh. Kalian benar-benar bekerja sama. Sang tetua mencibir. Yan Maozong, senang kau tahu. Sekarang, jika kau pergi dengan tenang, kami tidak akan menghentikanmu. Petik 2. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kamu akan keluar tanpa cedera hari ini. Benarkah begitu? Meskipun Yan Maozong terkejut, dia tetap tenang. Namun, dia melirik Zhou Yu yang berdiri di sampingnya dan merasa penuh kekaguman. Beberapa waktu lalu, setelah menerima telepon dari Zhou Yu, dia berkonsultasi dengan Qi Guochang dan, mengikuti instruksinya, segera bergegas. Namun saat melihat Zhou Yu memintanya untuk menunggu sedikit lebih lama. Mengatakan dia masih menunggu satu orang lagi. Tak lama kemudian, orang lain juga datang. Yan Maozong mengerutkan kening, merasa bahwa Zhou Yu membesar-besarkan masalah kecil. Dengan perlindungannya, mengapa Zhou Yu perlu mencari ahli lain? Sekarang, tampaknya pertimbangan Zhou Yu memang cermat. Saat itu, sosok lain muncul di belakang Zhou Yu. Orang ini tampak tidak tergesa-gesa, tetapi dalam sekejap, dia sudah berada di samping Zhou Yu dan Yan Maozong. Yang Siwu. Wajah tetua dari keluarga Liu dan tetua dari keluarga Dong berubah. Yang Siwu, sebagai kepala Ola Shenwu, Anda benar-benar mematuhi perintah Zhou Yu. Wajah Shenwu Hall sudah sepenuhnya hilang karenamu. Yang Siwu mencibir. Apakah keluarga Liu dan keluarga Dong punya hak untuk bicara tentang kehilangan muka? Kalian berdua keluarga besar bergandengan tangan untuk menindas seorang pemuda di bawah usia 30 tahun. Jika nenek moyangmu tahu tentang ini, bukankah mereka akan sangat marah dan kembali hidup? Anda, tetua dari keluarga Liu dan tetua dari keluarga Dong sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi berbagai warna merah dan putih. Yang Siwu, apakah kamu benar-benar berniat ikut campur dalam masalah ini? Aku peringatkan kau, bahkan jika kau bergabung dengan Yan Maozong, kau tidak akan bisa menghentikan kami membunuh Zhou Yu hari ini. Yang Siwu berkata dengan dingin. Zhou Yu menyelamatkan hidupku, dan siapapun yang menyentuhnya, aku akan bertarung dengan nyawaku. Ketika Zhou Yu sedang berbicara di telepon dengan Yang Siwu, dia telah memberitahunya bahwa intervensi ini mungkin menyinggung balai hukuman, keluarga Zhao di ibu kota, dan kekuatan penting lainnya di kota provinsi. Namun Yang Siwu tidak ragu sama sekali. Karena telah menjalani sebagian besar hidupnya, dia paham betul bahwa memberikan bantuan tepat waktu jauh lebih berharga daripada menambahkan sentuhan akhir. Utusan khusus balai hukuman, keluarga Zhao dari ibu kota, dan orang-orang kuat dan bermodal besar ini tidak kekurangan pendukung. Alasan mereka memilih bekerja sama dengan pasukan lokal di kota provinsi itu murni karena kebutuhan situasional, menggunakan orang-orang ini sebagai pion. Kalaupun mereka berhasil, mereka belum tentu akan mendapat banyak keuntungan darinya. Kalaupun mereka gagal, niscaya mereka akan membuangnya tanpa berpikir dua kali. Namun, mendukung Zhou Yu berbeda. Pertama, Zhou Yu tampak sebagai pihak yang lebih lemah, sangat membutuhkan dukungannya. Kedua, keterampilan medis Zhou Yu sebanding dengan ketiga tabib suci dan dia benar-benar telah menyelamatkan hidupnya. Selama dia hidup, masa depannya tidak terbatas. Inilah sebabnya Yang Siwu bersedia mempertaruhkan segalanya untuk melindungi Zhou Yu. Sang tetua menatap Zhou Yu dengan dingin. Tidak heran kau berani melangkah masuk ke depan pintu keluarga Dong lagi hari ini, tampaknya kau sudah mempersiapkan diri dengan baik. Zhou Yu dengan tenang berkata, bagus, kau tahu. Sekarang, saya ingin Anda menyerahkan Dong Rui dan Dong Ningcheng, dan memberi ganti rugi kepada perusahaan timur sebesar 10 miliar. Kalau begitu, masalah ini bisa diselesaikan. Petik 2. Kalau tidak, aku akan menghancurkan keluarga Dongmu hari ini. Si penatua mendengus dingin. Bocah sombong, apa kau pikir kau bisa menguasai keluarga Dongku sepenuhnya? Apakah kamu pikir setelah dipermalukan olehmu sekali, kali ini kita tidak akan siap? Biarkan aku memberitahumu, ahli yang telah disiapkan keluarga Dongku untukmu melebihi imajinasimu. Zhou Yu mencibir. Tentu saja aku tahu. Bukankah itu Yang Tianpeng? Tikus yang bersembunyi ini, mengapa kamu tidak keluar sekarang? Atau apakah kamu masih ingin tampil megah di saat-saat terakhir? Sang tetua mengejek.
Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Untuk menghadapimu, agen khusus yang tidak perlu bertindak sendiri. Petik 2. Saudara Qiu, keluarlah. Begitu tetua itu selesai berbicara, Qiu Baiwan segera bertindak. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Nak, kau membunuh cucuku. Hari ini, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu dengan baik. Petik 2. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.